Halo semuanya. Nah, apakah kalian pernah pergi ke pantai? Di pantai terdapat daerah pesisir yang berisi dengan pasir. Nah, pasir ini adalah salah satu contoh sedimen laut yang berasal dari erosi batuan, terbawa dan teredapkan di sepanjang pantai. Jadi, apa sih sebenarnya sedimen laut itu? Secara umum, sedimen laut adalah semua materi yang terbawa ke laut dan terendapkan di hampir seluruh zona laut dan pesisir. Tapi dari mana asal materi atau pecahan partikel ini? Nah, ada 4 jenis sedimen laut jika dilihat dari asal-usulnya. Yang pertama ada sedimen lithogenous. Sedimen lithogenous ini berasal dari pre-existing rock atau pengikisan batuan yang sudah ada. Proses ini dimulai dengan pelapukan kimia atau pelapukan mekanik yang menyebabkan bantuan tererosi atau terkikis. Materi bantuan yang terkikis ini terbawa oleh sungai, angin, atau letusan gunung api hingga sampai ke laut dan terendapkan. Proses transportasi material ini berbeda-beda tergantung ukuran butirnya. Misal, partikel pasir membutuhkan sekitar 18 hari untuk mengendap di kedalaman 4000 meter. Biasanya partikel ini ditemukan di perairan dangkal ataupun zona neritik. Sementara itu, partikel lumpur bisa memakan waktu 185 hari dan partikel tanah liat bisa memakan waktu hingga 51 tahun. Biasanya, partikel ini terendapkan di dasar laut dalam atau zona pelagik. Pause now. Sedimen biogenus. Sedimen biogenus ini terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup laut seperti cangkang, plankton, terumbu karang, alga, dan lain-lain. Sedimen biogenus ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu calcareous ooze dan siliceous ooze. Kemudian ada satu lagi jenis tambahan, yaitu red clay ooze. Nah, calcareous ooze terbentuk dari organisme bercangkang kalsium karbonat seperti foraminifera dan coccolithophores. Kemudian siliceous ooze terbentuk dari organisme yang bercangkang silika seperti radiolaria dan diatom. Kedua jenis ini diendapkan di wilayah kedalaman laut yang berbeda-beda. Kita dapat menemukan calcareous ooze di perairan yang lebih dangkal, yaitu di atas kedalaman kalsium karbonat composition depth atau disingkat sebagai CCD. CCD adalah batas kedalaman di mana cangkang kalsium karbonat mulai larut karena keasaman air. Jadi, calcareous ooze hanya bisa menumpuk di atas CCD, biasanya pada kedalaman kurang dari 4.500 meter. Kemudian, siliceous ooze dapat kita temukan di bawah kedalaman CCD karena cangkang silika tidak mudah larut oleh keasaman air. Nah, untuk persebarannya, calcareous ooze mendominasi laut dangkal dan hangat, tersebar luas di tengah samudra seperti di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia, terutama di sekitar Mid-Ocean Ridge dan perairan tropis atau subtropis. Sementara itu, siliceous ooze ditemukan di laut dalam dan dingin, terutama di daerah kutub dan khatulistiwa. Penyebarannya luas di wilayah kutub seperti Samudra Selatan, di sekitar Antartika, dan di sepanjang pantai barat Amerika Selatan dan Afrika. Nah, sekarang mari kita kenalan satu persatu dengan makhluk hidup yang membentuk sedimen biogenus. Yang pertama ada foraminifera. Foraminifera adalah mikroorganisme bersatu dengan cangkang kalsium karbonat. Mereka hidup di berbagai kedalaman laut dan terbagi menjadi foraminifera planktonik yang hidup melayang sampai dengan kedalaman 1000 meter dan foraminifera bentik yang hidup di kedalaman sampai dengan 3000 meter. Saat mereka mati, cangkang mereka membentuk lapisan Globigerina ooze yang menutupi 35% dasar laut. Endapan ini bahkan bisa menjadi indikator keberadaan minyak bumi dan fosil mereka berguna untuk biostratifikasi serta rekonstruksi iklim masa lalu dan menentukan suhu air laut dari masa ke masa. Nah, yang kedua ada Coccolithophores. Coccolithophores ini merupakan fitoplankton yang hidup di permukaan laut dan memiliki cakram karbonat kecil. Ketika mereka mati, mereka menjadi sedimen yang membentuk endapan tebal bahkan tebing kapur.
Nah, yang ketiga ada diatom. Diatom adalah ganggang mikroskopis yang hidup di permukaan air di mana sinar matahari dapat menembus untuk melakukan fotosintesis. Diatom memiliki peranan dalam memproduksi hampir setengah dari massa organik di lautan dunia dan menempatkan mereka di dasar rantai makanan laut. Sedimen diatom dikenal di dunia industri sebagai bahan dasar untuk membuat obat pembasmi kutu-kutu dan hama pada tanaman. Nah, yang keempat ada radiolarian. Radiolarian adalah zooplankton berukuran 0,1 sampai dengan 0,2 mm. Sisa-sisa kerangka radiolarian menetap di dasar laut dan membentuk cairan radiolaria. Ketika dasar laut terangkat menjadi daratan, cairan radiolarian akan menjadi batuan sedimen. Endapan silika dari kerangka radiolarian akan menjadi batu api, batu rinjang, dan tripoli abrasif. Fosil mereka dapat digunakan sebagai rekonstruksi wilayah masa lampau dan penanda umur batuan. Nah, yang ketiga ada red clay ose. Ini merupakan jenis tambahan selain siliceous dan calcareous. Red clay ose juga dikenal sebagai tanah liat merah. Meskipun warnanya mengandung kata merah, warnanya bisa juga kecoklatan. Sedimen ini mengendap sangat lambat, hanya 0,1 sampai 0,5 cm per 1000 tahun dan mencakup 38% dari dasar samudra. Dan persebaran red clay ose ini berada di dasar samudra Pasifik dengan akumulasi 49%, samudra Atlantik dengan akumulasi 26%, dan samudra India dengan akumulasi 25%. Pada tanah liat merah ditemukan pula debu meteoroid, tulang gigi dan ikan gigi, tulang telinga paus, dan nodul mikromangan. Saat terkubur lebih dalam, tanah liat coklat dapat berubah menjadi tanah liat merah karena konversi hidroksida besi menjadi hematit. Pause now. Nah, yang keempat adalah sedimen hidrogenus. Sedimen hidrogenus ini terbentuk dari reaksi kimia yang dipicu oleh pelarutan, penguapan, perubahan suhu, dan lain-lain yang menyebabkan zat-zat ini mengendap sebagai partikel padat. Nah, contohnya ketika air laut bersentuhan dengan magma dari gunung api bawah laut, suhunya meningkat drastis. Air panas ini kemudian membawa banyak zat terlarut dari magma. Ketika air panas ini bertemu dengan air laut yang lebih dingin, terjadilah reaksi yang menghasilkan partikel logam sulfida. Partikel-partikel ini akhirnya mengendap di dasar laut sebagai sedimen. Nah, mari kita bahas satu persatu bentuk dari sedimen hidrogenus. Yang pertama ada nodul mangan. Nodul mangan adalah bongkahan logam berbentuk bulat yang terbentuk di dasar laut. Biasanya terdiri dari mangan dan logam lain seperti besi, tembaga, nikel, dan kobalt. Ukurannya bervariasi, mulai dari 3 sampai 30 cm. Pertumbuhannya juga sangat lambat, hanya beberapa milimeter per juta tahun. Nodul ini dapat ditemukan di tengah laut jauh dari gangguan sedimen litogenus dan sedimen biogenus. Nah, yang kedua ada evaporites garam. Evaporites garam adalah sedimen hidrogen yang terbentuk ketika air laut mengalami proses penguapan dan meninggalkan bahan terlarut dalam bentuk padatan, terutama halit atau garam natural. Endapan ini relatif tersebar di berbagai tempat, namun laut yang banyak mengendapkan halit antara lain adalah Laut Mediterania yang telah berlangsung 6 juta tahun yang lalu, saat laut ini tertutup dari Samudra Atlantik dan mengalami penguapan tinggi akibat iklim hangat. Hal ini mengendapkan banyak garam di dasarnya. Peristiwa ini disebut Messinian Salinity Crisis. Meskipun Laut Mediterania terisi air sekitar 5,3 juta tahun yang lalu, endapan garam tersebut masih ada hingga kini dan menjadi sumber tambang garam terbesar di dasar laut. Nah, yang ketiga ada olit. Olit adalah jenis batuan sedimen yang sebagian besar terbentuk dari batu kapur, mengandung mineral kalsium karbonat seperti aragonit atau kalsit, dan bisa juga terbentuk dari bahan lain seperti silika, dolomit, atau fosfat halus. Olit terbentuk dari butiran-butiran kecil yang disebut dengan oid, dengan ukurannya kurang dari 2 mm.
Olit biasanya terbentuk di perairan dangkal dan hangat, misalnya di Teluk Persia dan Bahama, dengan kedalaman kurang dari 10 meter. Nah, yang keempat ada metanahidrat. Sedimen ini terbentuk dari bahan organik seperti sisa tanaman dan hewan laut yang tertimbun di dasar laut. Setelah tertimbun, bakteri mulai memecah bahan organik tersebut dalam kondisi tanpa oksigen, yang menghasilkan gas metana. Pada kedalaman laut sekitar 500-1000 meter, di mana suhu air rendah sekitar 4 derajat Celcius, gas metana ini bergabung dengan air laut membentuk senyawa yang disebut metanahidrat. Metanahidrat ini terlihat seperti es, tetapi menyimpan gas metana di dalamnya. Senyawa ini mudah terbakar karena saat dipanaskan metana terlepas dalam bentuk gas. Metanahidrat memiliki potensi besar sebagai sumber energi fosil karena kandungan gas metananya yang tinggi. Namun, produksi metanahidrat masih dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi perubahan iklim jika dilepaskan dalam jumlah besar ke atmosfer. Kelima, ada endapan hidrogenus lainnya. Endapan hidrogenus lainnya ini adalah endapan berbagai biji tambang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bentuknya masih berupa nodul polimetalik yang mengandung biji tembaga, seng, nikel, perak, besi, dan logam lainnya. Pause now. Nah, yang terakhir ada sedimen kosmogenus. Seperti namanya, sedimen ini berasal dari luar angkasa. Lebih tepatnya, berasal dari serpihan komet dan asteroid yang jatuh ke bumi. Meskipun jarang ditemukan, sedimen ini ada di dasar laut. Diperkirakan setiap hari antara 5 hingga 300 ton debu dari luar angkasa menghujani planet kita. Ketika serpihan ini memasuki atmosfer, sekitar 90%-nya terbakar dan menjadi debu. Nah, ada dua jenis utama sedimen kosmogen. Yang pertama ada Spherules microscopus yang terdiri dari silika, besi, dan nikel yang terbentuk saat meteor terbakar di atmosfer. Kemudian ada puing meteor yang merupakan serpihan meteoroid yang jatuh dan bertabrakan dengan bumi, kemudian mengeluarkan partikel yang akhirnya mengendap di dasar laut. Salah satu contoh dari bentuk puing meteor yang menarik dipelajari adalah tekdes, yang merupakan tetesan kecil berbahan kaca yang diduga terbentuk saat meteoroid menghantam bumi. Pause now.